Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Juliana Sapitri dari kelas 2D Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskario. Kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi berasal dari kata otonom yang artinya berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, otonomi daerah ini adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian otonomi daerah menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut F. Sugeng Istianto. F. Sugeng Istianto mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, menurut Ateng Syarifuddin. Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menurut Syarif Saleh. Syarif Saleh menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Perkembangan otonomi daerah. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan, baik itu perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Dan selanjutnya itu adalah hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah ini ada dua. Yang pertama, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah sendiri, baik jumlah, macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua itu, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintah sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ini ada 3 poin. Yang pertama, supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar.
Yang kedua, supaya pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Maka daerah juga diberikan hak untuk mengurus kebutuhannya sendiri. Dan yang ketiga itu, supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan tersebut. Asas-asas otonomi daerah. Ada 11 asas otonomi daerah. Yang pertama ialah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan. Asas tertib penyelenggaraan ini ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat ialah asas keterbukaan, ialah asas yang membuka diri terhadap hak manusia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, asas profesionalitas. Profesionalitas ini ialah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari kegiatan penyelenggaraan negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat. Yang kedelapan, asas efisien dan efektivitas, ialah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang kesembilan, asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Yang ke-10, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat daerah. Yang ke-11 yaitu asas tugas pembantuan, ialah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan. Selanjutnya ialah manfaat otonomi daerah. Ada beberapa manfaat otonomi daerah ini. Yang pertama, dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah. Yang kedua, memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat berstruktur dari pemerintah pusat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah. Yang keempat, pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat yang di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah. Yang kelima, kewajiban pemerintah pusat dalam menentukan kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah. Dasar hukum otonomi daerah. Ada 3 dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana Undang-Undang Dasar ini merupakan landasan terkuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat pada pasal 18 yang mengatakan pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, ketetapan MPR. TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuatan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Pokok pikiran otonomi daerah. Yang pertama, sistem
Ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka NKRI. Yang kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dalam desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pembagian daerah di luar provinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Yang keempat, kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah itu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah. Yang selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak tertentu seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan kota baru, kawasan wisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang otonomi daerah. Saya undur diri. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ada di rumah, stay terus ya di rumah, jangan sampai keluar rumah, dan selalu jaga kesehatan agar tubuh kita terhindar dari wabah COVID-19.